Diskriminasi Uni Eropa sangat berimbas kepada para petani kelapa sawit Indonesia, khususnya kelapa sawit kelas menengah ke bawah. Penjelasan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana videonya, kita simak berikut ya bos. Ya, oleh Pak Fadil terkait bagaimana kalau dari petani ini, karena memang petani juga terlihat cukup bisa ataupun cukup mampu untuk terkena dampaknya dari undang-undang anti deforestasi ini. Silakan Pak Gulat. Baik, terima kasih Mas Bram dan Prof dan Pak Fadil. Saya melihat Betul itu Pak, sangat apa betul yang sudah sekali. dilaksanakan atau dilakukan oleh Uni Eropa, saya melihat itu adalah justru peluang ya. Uni Eropa itu serapannya data yang saya dapat itu 2,05 juta ton. Jadi image yang dibangun oleh banyak orang, media dan juga pelaku pasar, seakan-akan 47 juta ton CPO Indonesia tahun Betul Pak. 2020 itu terhukum oleh yang namanya EUDR. Kan tidak, hanya yang ke Uni Eropa. Kenapa kita harus mengatakan itu semua terdampak? Jadi kalau dikatakan itu, maka saya akan menjawab Indonesia bisa apa. Yang pertama adalah isu yang dibangun itu bahwa seakan-akan seluruh CPO Indonesia akan terdampak, itu harus kita counter, yang menjelaskan bahwa hanya ke Uni Eropa. Nah, yang kedua adalah serapan Membahas domestik Uni Eropa ditingkatkan. yang berdampak Ini buruk sudah pada menjadi kita, rahasia para umum petani. bahwa semakin Indonesia menggunakan lebih banyak konsumsi domestik, itu akan semakin mencemaskan dunia. Karena mereka ketakutan akan kekurangan daripada minyak nabati dari sawit. Karena sawit ini sangat kompetitif dengan jenis minyak lain. Nah, yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu percepat itu hilirisasi dari petani sawit. Jadi kalau kita hanya berharap petani sawit hanya menjual TBS, ya benar yang kata Pak Fadil, akan menjadi mainan-mainan cantik daripada pelaku-pelaku bisnis dari CPO. Nah, yang selanjutnya Betul Pak, adalah betul sekali itu. kemarin saya ke CPUPC, Pak Fadil, Prof, dan Bapak Ibu semua, saya pengen melihat data daripada tentang Eropa dan negara-negara lain. Ternyata adalah benar, dari 2,05 juta ton yang kita ekspor ke Uni Eropa tahun lalu, ya jumlahnya sedikit banget lah ya. Kalau istilah kami udah belinya sedikit, cerewet lagi gitu kan. Dari 2,05 juta ton tadi, ternyata semua sudah RSPO. Nah, kalau kami jajaki siapa yang menjual, mengekspor ke Uni Eropa, itu saja Tanpa di-maintenance oleh lanjutkan, Kementerian Perdagangan supaya buat mereka fokus petani saja ke Indonesia Uni bangga Eropa, kepada mengikuti pemerintah. apa yang mereka inginkan sepanjang Tetap. itu memang masih bisa diatasi. Nah, syarat-syarat yang tertera dalam RSPO dan juga EUDR itu sebenarnya nggak jauh beda, hanya sedikit lebih lebih membatasi kepentingan Uni Eropa. Nah, kita harus melihat itu adalah penugasan khusus kepada negara perusahaan yang sudah terbiasa ekspor ke sana. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita harus melihat itu adalah peluang. Peluang untuk negara Uni Eropa juga menaikkan harga dari harga Indonesia. Benar yang kata Pak Fadil tadi, itu adalah biaya, benar. Kita jangan juga mau menjual dengan harga yang sama dengan sertifikat RSPO, tetapi juga ada biaya penambahan. Jadi kalau yang saya lihat memang itu harus segera. Nah, kaitannya kepada harga TBS petani, benar. Tetapi tidak gara-gara EUDR harga TBS petani turun, tetapi isu yang dimainkan oleh pedagang-pedagang CPO, baik itu melalui pembelian tender di KPBN maupun pembelian CPO dari PKS-PKS. Semuanya ini terdampak kepada harga TBS petani. Kalau kita lihat secara umum, semenjak isu EUDR ini 3 bulan lalu digembos-gemboskan, harga TBS petani sudah ambruk sampai dengan Rp1.000 per kilo, turun 1.000. Sekarang rata-rata itu 1.700 sampai 2.150. Harga CPO juga demikian, ambruk ketika tender di KPBN karena isu-isu yang tidak kompetitif. Isu itu membuat negara-negara pembutuh CPO menjadi berpikir apakah benar seperti yang banyak kita dengar katanya adalah tanaman berisiko tinggi lah dan segala macam. Tentu kami yang paling terdampak petani sawit. Makanya kami harus mengatakan kepada dunia apa yang dilakukan Uni Eropa itu adalah bagian daripada pelanggaran hak asasi manusia. Kami berhak untuk hidup. Kami juga berhak untuk sejahtera. Tidak dengan dibatas-batasi dengan isu-isu yang tidak benar. Mungkin demikian dari kami petani sawit. Tapi yang pasti benar yang kata Pak Fadil. Yang paling terdampak semuanya ini adalah petani sawit. Itu dia. Oke, baik. Tentunya kami juga akan mendengar bagaimana dari sisi pertanian begitu ya, tentunya juga akan dijelaskan oleh
Pak Sudarsono. Silakan Pak Sudarsono, apakah memang hal ini atau undang-undang anti deforestasi ini tepat untuk ditujukan ke